kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami mau seperti Kristus dalam hidup kami, meneladani Yesus Kristus dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kami Tuhan makin hari makin disempurnakan segambar dan serupa dengan Tuhan Imagude. Terima kasih Bapa di surga, biarlah hidup kami makin hari makin sempurna, makin hari makin seperti Yesus Kristus dalam sifat dan karakter kami, dan Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Saya akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada saat ini, itu tentang tema firman Tuhan, menjadi seperti Kristus, to be like Christ. Ini yang akan saya berikan buat kita, biar kita semakin hari disempurnakan dari hari ke hari menjadi seperti Kristus. Karena inilah yang diinginkan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, menjadi sempurna dari hari ke hari seperti Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah yang sempurna, tidak ada dosa, tidak ada cacat celah dalam diri, dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita ikuti, kita teladani dalam seluruh keberadaan hidup kita ini. Puji Tuhan, haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 48. Demikian firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Tuhan menginginkan kita sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Dan itulah yang dirindukan oleh Bapa kita yang di sorga. Kita harus sempurna seperti Bapa sorgawi sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya bacakan lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini yang merupakan ayat yang mengatakan kita harus seperti Kristus. Dikatakan di sini kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Kita harus wajib hidup sama seperti Kristus, yaitu meneladani seperti yang Yesus lakukan dalam hidup ini, dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan berikan tema firman Tuhan, yaitu menjadi seperti Kristus atau to be like Christ. Bagaimana supaya kita menjadi seperti Yesus dalam hidup ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi seperti Kristus dalam hidup ini? Yang pertama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada,
Yaitu kita harus memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Karakter sifat-sifat Kristus, sifat-sifat Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Ini yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi sama seperti Kristus. Bukan berarti kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Boleh jatuh dalam dosa, tapi kita akan bangkit dan berubah dari kehidupan kita yang lama itu menjadi seperti Yesus. Karakter Kristus, sifat-sifat Kristus itu harus ada di dalam hidup kita. Apa itu karakter Kristus? Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 2. Yaitu tentang buah roh. Itu adalah karakter Kristus, sifat Kristus. Itu harus ada lengket di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga kita mengenakan karakter Kristus, mengenakan sifat-sifat Kristus dalam hidup ini. Sehingga kita menjadi seperti Yesus dalam hidup ini. Saya bacakan bagi saudara yang dikasihi Tuhan supaya lebih jelas. Yaitu dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Jadi ada 9 buah roh. Ini adalah karakter Kristus. Sifat-sifat Kristus ada dalam diri kita. Pribadi lepas pribadi. Ada kasih, ada sukacita, ada kesabaran, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini harus ada dalam pribadi kita. Sehingga kita benar-benar makin hari makin seperti Kristus dalam seluruh sifat-sifat dan karakter kita. Mari kita buang sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Keinginan daging kita. Itu harus kita buang. Keinginan daging yang lain dalam kita. Keinginan daging itu ada juga di ayat sesudahnya itu. Yaitu keinginan daging itu. Cabulan, iri hati, dengki, amarah, dendam, pesta pora, kemabukan, kedengkian, dan sebagainya. Mengapa dikatakan sebagainya? Masih banyak lagi. Ada orang berkata, Pak, merokok itu tidak ada tertulis di situ dalam firman Tuhan itu. Nah, itu bagian dari dan sebagainya. Tuhan bilang nggak boleh merokok. Dalam 1 Korintus 16 ayat 1 Korintus itu dikatakan situ, bait kita ini adalah tubuh Allah, bait Allah. Jangan kita kotori. Bahkan di dalam firman Tuhan juga mengatakan jangan pakai atau makan makanan yang tidak mengenyangkan perutmu. Ini rokok itu tidak bisa mengenyangkan perut kita, tidak bisa membuat kita kenyang, tapi pergunakan itu mengenyangkan dan untuk membuat kita sehat dan kuat di dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang tidak boleh, karena bait kita adalah bait Roh Kudus, tempat Tuhan hadir. Tidak boleh merokok. Mari kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang mengenakan karakter Kristus, sifat kita buang semuanya. Keinginan lama kita, keinginan duniawi, keinginan tabiat lama itu kita buang jauh-jauh. Kesenangan duniawi, kesombongan, keangkuhan, kita buang jauh-jauh. Jangan lengket lagi dalam diri kita. Sebelum percaya Yesus memang itu masih ada dalam diri kita, tetapi sejak percaya Yesus sudah kita buang jauh-jauh semua itu. Dan kita berkata, gua anggap sampah semua, tidak ada artinya semuanya itu. Udah gua anggap berlalu semua itu, tidak ada gunanya itu. Dan saya akan berlari, yaitu memperoleh panggilan surgawi, yaitu melakukan, yaitu karakter Kristus, sifat-sifat Kristus dalam kehidupan manusia. Ini harus dilakukan. Kalau kita lakukan itu, kita harus menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun kita berada, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tiruan dalam perkataan, perbuatan, sikap kita, tingkah laku kita, semuanya, kesetiaan kita, kesucian kita. Kita lakukan itu, karakteristik itu kita menjadi contoh dan teladan dan menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain juga akan diberkati. Dan kalau kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, menjadi bahan ocehan orang lain karena perbuatan kita yang tidak benar, ini salah fatal. Mari kita berubah dan bertobat dalam pribadi kita masing-masing. Kita bertobat dan berubah, maka karakter Kristus akan ada dalam hidup kita. Sifat Kristus akan ada dalam hidup kita.
Jangan sampai kita lengket manusia lama kita. Sudah percaya Yesus, masih dilengket, masih disimpan. Contoh, emosinya lebih tinggi dari Yesus. Wah, singanya keluar. Wah, amarahnya meledak-ledak. Pemarah. Wah, ini itu belum. Tapi kalau di gereja singanya, kalau di ibadah persekutuan singanya tidur. Tapi pulang dari gereja singanya bangun. Wah, siapa lo? Siapa gua? Marah-marah, arogan sifatnya. Ini harus kita buang jauh-jauh dalam pribadi kita. Kita harus mengenakan karakter Kristus, sifat Kristus. Itu ada kasih mengampuni, ada kesabarannya, ada kesetiaannya, ada kelembutannya, ada kemurahannya, ada penguasaan dirinya dalam segala hidup ini. Ini kalau ini dalam hidup kita, maka kita menjadi seperti Kristus. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki pertobatan setiap hari dalam hidup ini. Dalam Matius pasal 38 dikatakan, jadi hasilkanlah buah pertobatan. Kita harus hasilkan buah pertobatan setiap hari. Jadi bukan hanya sekali dua kali, terus menerus, kontinu. Kita harus hidup dalam pertobatan. Setiap saat, setiap jam, setiap waktu kita harus lakukan. Katakan dalam bahasa Yunani, metanoia, berubah pikiran, berbalik dari yang jahat kepada yang baik. Ini yang harus kita lakukan. Jangan lagi kita tidak mau berubah. Jangan ada namanya pantun, tapi namanya bagus, tapi tidak pantun orangnya. Nama keren, tapi tidak pantun, tidak sopan, selalu berkata-kata yang kotor, yang jorok. Ini nggak sesuai dengan namanya. Ada namanya yaitu nama Alkitab, tetapi tidak sesuai dengan perbuatan Alkitab. Nabi-nabi contoh, tidak sesuai. Ini jangan saudara-saudara, harus sesuaikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita tidak sesuai dengan apa yang di dalam dan di luar. Kita harus sama perbuatan sikap kita. Tunjukkan perbuatan, berubah dari 180 derajat. Bukan 360, kembali lagi ke asalnya. Kita lihat yang lama. Kita harus berubah, kita harus bertobat setiap hari dalam hidup kita. Terus menerus perbaiki diri kita, introspeksi diri kita setiap terus menerus. Wah, sejauh mana aku taat dan setia kepada Tuhan? Sejauh mana aku sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Introspeksi, evaluasi diri, itu bertobat, mengoreksi diri sendiri. Oh, ternyata selama ini aku lakukan itu salah, dan aku akan berubah. Jadi kalau ada orang mengingatkan kita, kita harus terima dengan senang hati, dengan sukacita, sehingga kita berubah dan mau bertobat lagi. Tapi orang yang mengeraskan hati, tidak mau bertobat, ini adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Mari kita bertobat dalam seluruh hidup kita, dalam karakter hidup kita masing-masing, dimanapun kita berada. Kalau masih ada semua dosa-dosa yang kita lakukan dalam hidup ini sehari-hari, mari kita bertobat. Karena orang yang bertobat itulah orang yang mengenakan karakter Kristus. Mari kita miliki pertobatan itu. Orang yang bertobat bisa menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari. Ini, menyangkal diri, memikul salib. Nyangkal diri. Apa sangkal diri? Sangkal semua perbuatan dengan kita. Sangkal semua keinginan dunia ini. Dan pikul salib. Salib apa? Penderitaan, masalah, persoalan apa itu. Jangan cepat lari dari Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan cepat tinggalkan Tuhan. Karena masalah persoalan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu pikul salib. Apapun yang kita lakukan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari ikut Yesus terus menerus. Apapun terjadi. Mari kita bertobat. Seperti Saulus berubah menjadi Paulus. Bertobat. Menjadi penginjil, pemberita penginjil. Dulu dia mengenai orang percaya, saya bertobat menjadi pemberita Injil. Ini, jadi nama itu harus berubah dalam pribadi kita. Jangan sampai kita menjadi cercaan, menjadi batu sandungan bagi orang lain dari sifat kita. Seperti pernah saya katakan, ada orang berkata, kalau orang ini ada di sini, aduh saya senang sekali, sukacita sekali, ada damai sejahtera dan sukacita. Karena ada sinar kemuliaan Tuhan dalam dirinya. Ada karakter Kristus, ada pertobatan dalam dirinya. Imanku dibangun, imanku dihibur. Hidupku semakin semangat. Tapi kalau ada orang berkata, janganlah, kalau ada orang ini di sini, jangan di sinilah. Ada orang provokator, pembuat onar ini. Aduh, orang gosip ini, tukang gosip ini, nggak bisa dipegang perkataannya ini.
Aduh, orangnya ini, aduh, sembrono, kata-katanya kasar, kata-katanya mencaci, menghakimi. Aduh, tidak pernah membangun orang ini. Lebih baik jangan di sini. Oh, jangan. Itu nggak boleh dalam pribadi kita. Sehingga orang berkata, lebih baik dia cepat dipanggil Tuhan. Karena, aduh, orangnya itu membuat kita sakit hati. Nah ini tidak dalam pertobatan. Mari kita hidup dalam pertobatan. Orang yang bertobat tidak mengulangi lagi kesalahan, tapi dia mengoreksi dan memperbaikinya lebih lanjut. Ini orang bertobat. Orang yang bertobat itu adalah orang yang mengakui dosa-dosanya, minta ampun kepada Tuhan, diakui dengan jujur di hadapan Tuhan, dan dia rekonsiliasi kepada Tuhan dan sesama. Maka pemulihan Tuhan terjadi bagi orang itu. Mari kita bertobat terus menerus dalam hidup kita, bukan sekali dua kali, tapi terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Dalam praktek kita yang salah, yang jelek, kita berubah dan kita berkata, makin hari aku makin benci dosa, makin hari makin setia, makin taat, makin hari makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dilakukan supaya kita tetap di dalam Yesus Kristus Tuhan itu menjadi seperti Kristus, seperti Kristus. Yang ketiga, mari kita memiliki hubungan yang intim, dekat dengan Tuhan. Hubungan kita itu harus lebih dekat lagi, lebih intim lagi dengan Tuhan. Jadi orang yang intim dekat dengan Tuhan, maka rencana dan kehendak Tuhan akan dinyatakan bagi orang itu. Katakan dalam Ibrani 10:5, jangan ketinggalkan persekutuan ibadah-ibadah kita. Maka kita terus menerus giat tekun sampai datang. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 112 ayat 1, aku bersukacita ketika ada orang mengatakan aku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ini selalu rindu dan haus dan berkata, di dalam hadirat Tuhan aku tenang, di dalam hadirat Tuhan aku aman dan bahagia, dan merasakan kasih dan urapan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup. Di luar hadirat Tuhan ada kekurangan, ada kehampaan, tapi di dalam hadirat Tuhan dia selalu rindu. Dalam doa, puji-pujian, penyembahan, lewat firman Tuhan. Ini hubungan intim dengan Tuhan. Selalu berdoa, selalu memuji, menyembah Tuhan. Selalu membaca Alkitab, firman Tuhan. Selalu memuji, menyembah Tuhan. Bersekutu, beribadah kepada Tuhan dimanapun. Ini meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Sehingga dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di luar itu kita bisa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini, mari kita perbaiki hubungan kita. Kalau kita masih malas berdoa, malas membaca Alkitab, atau malas memuji menyembah Tuhan, atau tidak semangat untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita berubah. Kita tingkatkan itu, Bapak Saudara, sehingga kita tetap memiliki hubungan itu. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan jatuh dalam dosa. Di luar Yesus Kristus kita akan jatuh dalam dosa. Mari kita tinggal di dalam Yesus Kristus, artinya dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Karena kita akan berkata, kalau saya tidak beribadah, kalau saya tidak berdoa ini, kalau tidak saya baca kitab ini, ada yang kurang mantap ini. Aduh, ada yang salah dalam diriku. Aku akan berdoa, aku akan memuji Tuhan, aku akan beribadah kepada Tuhan, aku akan membaca kitab dan berpuasa. Ada yang kurang kalau saya tidak. Ada kerinduan yang lapar dan haus akan Tuhan terus menerus. Haleluya. Haleluya. Yang seterusnya, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi seperti Kristus apa? Kita memiliki yaitu ketaatan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam mengikuti Tuhan. Orang yang selalu taat dan setia dalam hidup ini, maka dia tidak akan jatuh bangun dalam hidupnya. Dia tidak stagnasi. Dia akan bangkit dan makin hari dia makin benci dosa, makin hari makin mencintai Tuhan. Orang yang selalu taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya adalah menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Mari kita menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan dalam hidup kita. Taat dan setialah dalam melakukan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, lakukan taat dan setia. Setia sampai akhir hidup kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Tidak pernah beralih dari Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia, tetap taat, dan memiliki kerendahan hati. Ada orang taat dan setia tapi tidak rendah hati. Ketika dia dipakai Tuhan luar biasa tidak rendah hati, jatuh dalam dosa. Tapi kita harus tetap rendah hati, minta kepada Tuhan. Saya boleh dipakai Tuhan, saya boleh sukses, boleh saya sehat dan kuat hari ini, dan boleh saya menikmati
hari ini semua kebaikan Tuhan itu bukan karena kekuatanku, tapi semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Nah, ini orang yang rendah hati. Bukan karena gagahku, tapi semua karena anugerah Tuhan sajalah. Bukan karena kehebatan. Jadi semua kemuliaan, keagungan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Bukan mencari kesenangan diri sendiri, bukan keuntungan sendiri, bukan. Itu namanya Yesus. Mari kita sebagai orang percaya kepada Tuhan miliki sifat seperti ini. Yang seterusnya, kita siap menderita karena Kristus. Apa artinya itu? Siap menderita karena Kristus adalah siap menderita karena kebenaran firman Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Matius itu, jika engkau tidak membenci saudara-saudaramu, ayah dan ibumu dan keluargamu, kamu tidak layak menjadi murid. Kenapa Tuhan bilang seperti itu ya? Kita harus membenci bapak saudara kita, anak-anak kita, saudara kita yang lain memiliki kita. Kalau kita tidak membenci, kita tidak layak. Kok ini bertolak belakang firman Tuhan ini? Kok Tuhan kan suruh kita harus mengasihi saudara kita, keluarga kita, famili kita. Tapi Tuhan bilang kalau tidak kita membenci saudara kita, famili kita tidak layak menjadi murid Tuhan. Artinya apa? Artinya adalah bukan berarti kita membenci mereka. Bukan. Kita harus membenci apa? Perbuatan mereka yang melarang kita beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan, memuji muliakan Tuhan. Ini orang tetap kita mengasihi. Jadi kalau ada keluarga kita mengatakan, gak usahlah gereja-gereja, gak usahlah berdoa, gak usahlah baca Alkitab, gak usahlah kita beribadah kepada Tuhan. Nah, ini harus kita benci karakternya yang salah itu, bukan orangnya yang kita benci. Bukan orangnya, tapi perbuatannya yang salah itu yang kita benci. Itu yang dibilang Tuhan, tidak layak kalau kita ikuti perbuatan mereka. Kita harus lawan itu, kita benci. Bukan orangnya, tapi karakter yang salah. Itu yang kita benci. Itu artinya, bukan orang tuanya. Contoh orang tua kita melarang kita, bukan orang tua kita yang benci. Perbuatannya itu, kita doakan supaya berubah dan diselamatkan oleh Tuhan. Orang lain melarang kita, bukan kita benci orangnya, tapi karakternya yang salah itu yang kita benci. Ini memiliki seperti sifat Kristus dalam hidup kita. Artinya apa? Kita siap menderita bukan karena kesalahan, bukan karena dosa-dosa kita, tapi karena kebenaran. Karena memberitakan firman Tuhan, karena melakukan kebaikan kebenaran. Ini ada orang mengejek kita, menghina kita. Gereja-gereja terus, doa-doa terus, beribadah terus. Nggak masalah, nggak apa-apa. Nggak masalah itu. Jangan kita menjadi kecil dan tawar hati gara-gara itu. Yesus saja selama di dunia dibenci, dihina, diejek, apalagi kita. Tapi kita harus bangkit terus, jangan lemah gara-gara itu. Karena kebenaran kita. Tapi kalau kebenaran kita melakukan dosa, itu adalah akibatnya. Itu sudah sepatutnya. Tapi karena kebenaran kita dihina, diejek, Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Sama seperti siapa? Orang yang melakukan kebenaran itu, menderita karena kebenaran. Seperti Stefanus memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Dia dilempari dengan batu. Itu karena kebenaran, bukan karena berbuat dosa. Paulus dan Silas karena memberitakan Injil dipenjarakan di kota Filipi. Itu karena memberitakan firman Tuhan, Injil, kebenaran tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Dipenjarakan. Itu benar. Tapi kalau kita melakukan dosa, perbuatan jahat, itu yang salah. Jangan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini yang terakhir, Bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu kita harus mengenakan kasih Kristus, kasih agape, agapau dalam bahasa Yunani. Katakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 7. Apa gunanya kita memiliki bahasa di dunia ini, memiliki karunia-karunia yang luar biasa, memiliki pengetahuan yang luar biasa, bahkan kita bisa berkata-kata bahasa malaikat, mengadakan mujizat. Kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Tapi kasih itu harus ada dalam diri kita. Kasih Kristus ada dalam diri kita. Itu mengampuni orang lain, mengasihi orang lain. Ini, kalau itu ada dalam diri kita, maka kita adalah mengenakan karakter Kristus dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang memiliki, yaitu kasih Kristus dalam hidup kita. Kasih agape, melupakan kesalahan orang lain, mengampuni dengan tulus. Orang yang mengampuni dengan tulus, ada kasih Kristus dalam dirinya adalah tidak mengungkit-ungkit masa lalu, tidak mengingat masa lalu, tidak mengulangi masa lalu, gitu.
Dia menghapus semuanya itu. Tapi orang yang mengampuni dengan tulus tidak mengingat lagi itu. Dia lupakan semuanya itu. Tapi orang yang tidak tulus mengampuni, dia selalu ingat kesalahan orang itu. Dan selalu membiarkannya. Itu tidak ada kasih Kristus dalam dirinya. Dia adalah orang yang selalu memenangkan diri. Merasa diri benar. Merasa diri dia tidak ada kesalahan, kekurangan dalam dirinya. Jangan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita miliki kasih Kristus. Kasih agape. Yesus Kristus tidak mengingat kesalahan kita. Ketika kita datang kepadanya, Yesus Kristus datang mencari bukan orang yang benar, tapi yang berdosa. Dan diampuni. Dan tidak mengingat semuanya. Ini yang kita lakukan. Mari kasih Kristus itu mengikat kita, menyempurnakan kita, sehingga makin hari makin sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kita makin serupa dan segambar dengan Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang diinginkan Tuhan dalam diri kita. Jika kita melakukan seperti itu, yang saya katakan tadi itu, maka secara otomatis kita menjadi garam dan terang dunia. Menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi tiruan. Tidak menjadi batu sandungan. Tapi Tuhan akan dipermuliakan dari sifat karakter kita. Kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Dikatakan ke satu apa? Jika kita melakukan seperti yang menjadi seperti Kristus itu. Dan kita akan hidup kudus, menjadi hidup suci dalam hidup kita. Secara otomatis kita hidup kudus. Dan kita makin dekat dengan Tuhan. Dan kita menjadi takut akan Tuhan. Orang yang memiliki karakter Kristus, kita menjadi takut akan Tuhan. Kita membenci kejahatan dan melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang saya bagikan, biarlah Tuhan yang dipermuliakan. Masih banyak sebenarnya, tapi ini yang saya bagikan, biar Roh Kudus menerjemahkan dalam diri kita tentang kebenaran ini. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saya berdoa buat kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Bapak di surga, terima kasih. Hamba berdoa buat semua orang yang mendengar firman Tuhan ini, biar mereka dikuatkan dan diteguhkan. Mereka menjadi seperti Kristus dalam sifat dan karakter mereka, dalam seluruh perbuatan mereka, berhubungan yang intim dengan Tuhan di dalam pertobatan setiap hari, dan mereka melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, melakukannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak menjadi sandungan, dan Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh karakter hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya.